Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Syahputra dengan username 019/1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isolasi bakteri dan makromorfologi. Yang pertama itu ada pengertian isolasi bakteri, di mana isolasi bakteri adalah proses mengambil bakteri dari sampel lingkungan asalnya dan menumbuhkannya pada media buatan di laboratorium sehingga diperoleh kultur bakteri murni yang hanya berisi satu jenis mikroorganisme. Tujuan utama dari isolasi bakteri ini adalah memisahkan bakteri target dari campuran mikroba lain agar dapat diteliti lebih lanjut sifatnya, identifikasi, atau potensinya dalam aplikasi tertentu. Yang pertama itu isolasi dari air laut, di mana sampel air laut diambil, lalu dilakukan pengenceran bertingkat untuk mengurangi jumlah bakteri. Hasil pengenceran diinokulasikan pada media nutrien agar atau NA, kemudian diinkubasi hingga terbentuk koloni. Koloni yang muncul dipisahkan dan dimurnikan menggunakan teknik streak plate atau split plate untuk memperoleh koloni murni. Yang kedua itu ada isolasi dari sedimen, di mana sampel sedimen diambil secara steril, kemudian disuspensikan dalam air laut steril, dan dilakukan pengenceran bertingkat. Larutan hasil pengenceran diinokulasikan pada media dan diinkubasi hingga tumbuh koloni. Koloni yang muncul dipilih untuk memperoleh isolasi murni dan kemudian dikarakterisasi secara morfologi. Dan yang terakhir adalah isolasi dari biota laut. Isolasi bakteri dari biota laut dilakukan dengan memberikan dan menghomogenkan bagian tubuh organisme dalam larutan steril untuk melepaskan bakteri yang berasosiasi. Homogener kemudian diencerkan dan ditanam pada media agar atau media padat. Setelah diinkubasi, koloni yang tumbuh dipilih dan dimurnikan. Metode ini digunakan untuk meneliti bakteri simbiotik atau bakteri pada jaringan biota laut. Untuk teknik preparasi suspensi yang bertujuan untuk melepaskan mikroba dari substratnya ke dalam air agar lebih mudah ditangani. Dengan cara yang pertama itu ada swab atau blast, mengusapkan ke tempat secara memutar pada permukaan sampel seperti meja, batu, batang, atau kayu. Yang kedua itu ada rinse atau bilas. Sampel dicelupkan ke dalam aqueous dengan perbandingan 1:9 untuk melarutkan mikroba pada permukaan seperti daun atau bunga. Dan yang ketiga itu ada penghancuran. Sampel padat ditumbuk dengan mortar atau paste agar mikroba pada permukaan atau di dalamnya larut dalam air, misalnya pada buah atau biji. Selanjutnya itu ada pengenceran bertingkat, di mana pengenceran bertingkat digunakan untuk mengurangi jumlah mikroba dalam suspensi. Penentuan tingkat pengenceran tergantung pada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Perbandingan yang digunakan yaitu 1:9, sehingga setiap tahap pengenceran menghasilkan jumlah sel 1:10 dari pengenceran sebelumnya. Yang dimana cara kerjanya yaitu sampel dimasukkan ke dalam larutan pengencer dengan perbandingan 1 sampel dan 9 larutan, lalu dihomogenkan. Sebagian larutan diambil dan dipindahkan ke tabung pengencer berikutnya dengan perbandingan yang sama, dan langkah ini diulang sesuai tingkat pengenceran yang kita inginkan. Yang selanjutnya itu ada makromorfologi, di mana makromorfologi adalah pengamatan ciri-ciri koloni bakteri yang dapat dilihat langsung dengan mata tanpa mikroskop pada media agar. Di mana yang diamati pada makromorfologi koloni itu antara lain itu bentuk koloni, contohnya itu bulat dan tidak beraturan. Yang kedua itu ada ukuran koloni, kecil, sedang, atau besar. Yang ketiga ada warna koloni. Yang keempat ada tepi koloni, rata, bergelombang atau bergerigi.
Yang kelima itu ada tekstur permukaan, halus, kasar, atau berlendir. Dan yang terakhir itu ada elevasi atau ketinggian koloni, datar, cembung, dan menonjol. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.